Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Hari yang bersejarah untuk sepak bola Indonesia dan juga sepak bola Asia Tenggara, di mana selama hampir 15 tahun Indonesia tidak pernah mengalahkan Arab Saudi. Akhirnya pada tanggal 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno di hadapan 60.000 supporter, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan cukup meyakinkan 2-0. Lewat 2 gol berkelas dari Wonderkid Indonesia, anak berusia 20 tahun, siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand seperti oase di padang pasir di saat kita membutuhkan striker yang bisa mencetak gol. Akhirnya datanglah sosok Marcelino Ferdinand sebagai pemecah kebuntuan. Penampilan ciamik dari Marcelino Ferdinand ini bahkan dinotis oleh legenda MU yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Cuman saya nggak tahu keabsahan berita ini apakah benar itu akun dari beliau atau tidak guys. Indonesia menghadapi pertandingan ini dengan penuh luka, babak belur, memar di sana-sini akibat kekalahan telak dari raksasa Asia bahkan dunia yaitu Jepang. Kekalahan 4-0 menjadi pukulan tersendiri untuk timnas Garuda. Hentaman kritik juga timbul dan muncul dari pundit-pundit lokal yang menyalahkan dan mulai meragukan kepemimpinan dari Sintayong. Gue itu nggak pernah kritik Sintayong ya, karena gue bahkan sampai detik ini gue nggak pernah keluarkan hashtag Sintayong out, nggak. Tetap percaya. Cuman tambah lama kok tambah apa tuh? Aneh ini pelatih. Bahkan pada saat itu sempat trending topik tagar atau tanda pagar STY out. Bukan hanya itu, para pemain pun tidak luput dari serbuan netizen ya. Ada Justin Hubner yang kemarin melakukan bunuh diri atau own goal, ada Martin Paes dan juga Jay Izzes yang melakukan blunder. Semua kena hentam. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri mengancam akan mundur jika para pemain dan pelatih sudah tidak mulai percaya pada proyek ini, yaitu proyek masuk ke Piala Dunia. Sebenarnya kekalahan 4-0 pada Jepang ini tidak perlu dibesar-besarkan ya, karena kita tahu sendiri Jepang bahkan membantai Jerman 4-1, membantai Amerika 2-0, mengalahkan Spanyol 2-1. Bahkan di grup ini mereka membantai Cina 7-0, membantai Bahrain 5-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0, dan bahkan kita kalau secara statistik dibandingkan lawan-lawan tim-tim lain di grup ini, itu kita memiliki statistik yang lebih baik secara shot on goal guys. Lebih baik dari Australia bahkan. Jadi sebenarnya secara permainan kita tidak kalah. Mungkin secara skor ya oke lah, secara skor oke lah 4-0, tapi secara permainan kita nggak buruk kok, kita bagus. Dengan kemenangan ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menduduki posisi kedua klasemen dan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia, di mana pada saat ini posisi kedua ditempati oleh Australia dengan hanya berjarak 1 poin dari kita guys. Kita ada di posisi ketiga. Dan peluang ini juga terbuka untuk 4 tim lainnya ya, karena Indonesia, Bahrain, Arab, dan juga Cina itu memiliki poin yang sama guys, 6 poin. Mungkin kuncinya nanti ketika Indonesia melawat ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Jika kita mampu mengalahkan Australia, mungkin kita akan lebih nyaman berada di posisi kedua dan mulai optimis untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia pada saat itu guys. Dan pada saat itu mungkin kita udah kedatangan striker baru yaitu Ole Remeni, striker dari FC Utrecht. Mungkin pada saat itu juga kondisi dari Kevin Dix dan juga Mads Hilger sudah membaik, sudah bugar, dan siapa tahu ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas seperti Pascal Struijk dari Leeds United, ada Emiliano Jonathan dari Vitesse Arnhem, atau mungkin Jairo Redwall. Siapa tahu, karena kemungkinan kita masuk Piala Dunia itu masih besar gitu. Jadi membuat mereka tertarik untuk bergabung dengan kita. Dan itu akan sangat menguntungkan kita karena kekuatan kita akan lebih kuat guys. Kredit patut kita berikan kepada para pemain yang sudah bermati-matian di lapangan. Marcelino Ferdinand dengan 2 golnya dan peluang-peluang yang dia ciptakan. Calvin Verdong dengan permainan penetrasi dia dan disiplinnya dia dan tidak kenal lelahnya dia. Rizky Ridho dengan ketenangan dia di area belakang. Jay Izzes dengan kepemimpinan dia. Ada Ragnar, Ivar Jenner, Tom Hayes. Semua pemain bagus pada saat itu. Tapi jangan lupa juga kita apresiasi dan berikan kredit sebesar-besarnya untuk Coach STJ. Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala hujatan yang dia terima, dengan segala tekanan yang dia dapatkan, dia mampu menghadirkan kemenangan yang monumental ini guys.
Jika berkaca pada hasil ini tentu orang-orang Arab mungkin akan menyesal ya kepergian dari Roberto Mancini guys. Karena Roberto Mancini ketika kita bertandang ke Arab Saudi di leg pertama kemarin, itu kan mereka mampu menahan kita 1-1 gitu. Terhindar dari kekalahan. Nah di pertandingan ini ketika mereka tertinggal 1-0, mungkin mereka berharap dejavu ya akan terjadi. 1-1 akan terjadi di Gelora Bung Karno. Tapi alih-alih menyamakan kedudukan, justru Indonesia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand lagi guys. Ya ini menjadi suatu pukulan sebenarnya bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi juga. Jadi masalahnya ini sebenarnya bukan pada pelatihnya gitu, tapi pada pemainnya mungkin guys. Ya kan, karena kalau kita lihat dari hasilnya sebenarnya Roberto Mancini lebih baik perolehannya daripada pelatih yang sekarang gitu guys. Sebelum saya tutup video ini, saya akan mengemukakan satu fakta menarik tentang Indonesia dan Malaysia guys, yaitu ketika ranking Indonesia disalip oleh Malaysia, selang beberapa hari kemudian Indonesia akan kembali menyalip ranking dari Malaysia. Ini kejadian sampai 2 kali guys. Kemarin di waktu lawan Bahrain atau lawan Arab Saudi kalau nggak salah guys, saya lupa. Itu Malaysia sempat menyalip sekali ranking Indonesia, selang beberapa hari kemudian disalip lagi oleh Indonesia. Dan sekarang pun terjadi kembali ya. Jadi seolah-olah Indonesia tuh nggak mau kalah gitu, nggak sudi gitu, nggak rela gitu rankingnya itu disalip oleh Malaysia gitu. Jadi Indonesia tuh kayak termotivasi gitu. Gue harus lebih baik dari Malaysia nih. Gue nggak mau nih disalip kayak gini gitu kan. Jadi itu bagus sebenarnya. Jadi istilahnya seperti persaingan yang sehat gitu. Kejar-kejaran ranking kayak ini itu bagus gitu. Bolehlah kita kejar-kejaran terus gitu. Misalkan Indonesia ini udah di depan nih, Malaysia termotivasi juga untuk bisa mengejar ranking Indonesia. Nah nanti Indonesia tersalip, kejar lagi, nggak kerasa gitu kan, sampai terus kejar-kejaran sampai akhirnya kita ada di ranking pertama gitu, nggak kerasa udah ranking pertama dan ranking kedua gitu kan. ya yang seperti ini bagus lah untuk jadikan persaingan yang sehat ya, agar kedua kesebelasan Indonesia maupun Malaysia maju di kancah sepak bola dunia gitu guys. Setelah ini kita akan menghadapi Piala AFF. Saya harap sih dengan hasil positif ini, dengan momentum ini, Coach Sintayong bisa kembali menghadirkan kabar baik ya. Maksudnya ayolah jangan timnas U22 lah. Maksudnya kalau bisa sih kita seriusin aja gitu AFF ini. Kita kalau bisa juara lah ya. Ini momentumnya udah bagus guys. Maksud aku mumpung auranya lagi bagus kayak gini, saya sih yakin AFF juga bisa kita dapatkan ya. Andai para pemain abroad, para pemain inti bisa dilepas ya. Tapi ya kita berkaca juga lah ya. Nggak mungkin juga sih sebenarnya para klub melepaskan para pemain pada saat bukan FIFA Matchday kayak gini ya. Agak sulit juga memang ya. Kita harus realistis juga sih pada saat ini guys. Jadi mungkin jangan terlalu berharap banyak, terlalu memberikan ekspektasi besar kepada Sintayong dengan memenangkan Piala AFF, di mana pemain yang ada ya seadanya gitu guys. Kita hanya bisa berdoa dan mendukung aja. Jangan menuntut terlalu banyak, karena fokus kita adalah masuk ke Piala Dunia. Ya, walaupun mungkin tidak otomatis, ya minimal bisa masuk ke round keempat lah ya. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.